Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsiran katsira ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita menghighlight semula apa yang sudah dibincang pagi kemarin tentang wasiat seorang ahli hikmah kepada anaknya dalam berinteraksi dengan media sosial yang merupakan sorotan khutbah Jumat yang lepas, bahwa si ayah mengatakan pakailah sifat lebah, katanya. Lebah hinggap di tempat yang baik, mencari yang baik dan menciptakan kebaikan untuk umat ya. Sehingga dalam Quran Allah menyanjung sifat lebah. Ada surah lebah dalam Quran, suratul Nahl. Subhanallah, cantiknya perumpamaan itu ya. Yang kedua, jangan diikuti sifat lalat. Lalat selalu mendatangkan masalah, membawa penyakit, menimbulkan masalah kesehatan. Hinggap di tempat yang baik, hinggap juga di tempat yang tak baik. Akhirnya yang baik itu jadi rusak dibuatnya. Contohnya kalau kita pergi ke masjid, patutnya kita bila balik ke rumah ataupun berada di tempat lain, kita terus membawa misi masjid, kita terus membawa misi salat, kita terus membawa misi Al-Quran, mengamalkan apa yang kita pergi ke masjid. Kalau balik dari masjid kita berinteraksi dengan benda-benda yang tak baik, seperti lalat tadi, pindah ke tempat yang banyak penyakit, banyak kotoran, banyak wabak, ke tempat yang kadang-kadang kecenderungan lalat, tempat yang banyak bangkai. Subhanallah, memang kegemaran lalat macam itu ya. Kalau orang tua macam itu, katanya nanti ibadahnya akan sia-sia. Itulah peringatan si ayah yang perhatian, ahli hikmah yang perhatian terhadap anaknya. Baik, di dalam Al-Fatihah sudah pernah juga disebut sebelum ini ya, manusia 3 golongan yang wajib kita baca hari-hari, tapi patutnya di samping kita baca, kita kena belajar juga lah ya. Ada 3 kategori manusia dalam Al-Fatihah. Pertama, alladzina an'amta alaihim, ataupun secara ringkasnya hamba pilihan Allah yang confirm mendapat nikmat daripada Allah. Hamba yang terpilih, kumpulan yang terpilih. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, kumpulan yang dimurkai Allah. Begitu tertera dalam Al-Fatihah ya. Yang ketiga, ad-dallin ataupun ad-dallun, orang yang sesat. Dalam tafsir ringkas di sini dikatakan kumpulan pertama itu pecahannya 4. Kita kena tahu ya. Bila kita baca Fatihah, kita kena tahu. Bila kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim itu ada 4 pecahannya. Pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga asy-syuhada, yang keempat as-salihin. Orang yang membaca Fatihah dia ingin mencapai sasaran apa yang dicapai oleh nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tak mungkin dia berbuat benda yang sia-sia ya. Kalau dia buat benda sia-sia berarti dia tidak faham ataupun dia melakukan perkara yang bercanggah dengan Fatihah yang dia baca. Itu pertama. Yang kedua,
golongan yang dimurkai. Katanya dalam tafsir di sini alladzina araful haqqa wa tarakuh. Yang dimurkai ini orang yang tahu benda yang benar kemudian dia tak buat. Yang pertama tadi mereka tahu perkara yang benar, perkara yang hak, tapi mereka laksanakan. Yang kedua ini mereka tahu yang baik tapi tidak buat. Sementara yang ketiga tidak tahu lalu dia tak buat. Dalam tafsirnya di sini dikatakan golongan yang kedua tuh yang dimurkai Allah dipelopori oleh Yahudi. Kal Yahud dicakap seperti Yahudi. Wa nahwihim dan yang mengikut jejak langkah Yahudi. Sementara yang sesat seperti Nasara, katanya Nasara itu sesat ya. Nasara itu sesat. Dia mengikuti agama yang tak betul. Tarakul haq, mereka meninggalkan yang hak karena kesesatannya, karena kejahilannya. Seperti Nasara katanya kaum Nasrani, na'udzubillah. Dan orang yang mengikut cara-cara yang dibawakan oleh Nasrani. Itulah ya sebenarnya media-media yang tak betul dipelopori oleh yang dua golongan inilah. Bila kita pelajari nanti semua kita tahu ya bahwa dunia ini dikuasai oleh kumpulan yang kedua yang dimurkai dan yang sesat. Na'udzubillah. Jadi sebenarnya Fatihah itu cantik sekali. Kalau kita hayatilah, mudah-mudahan kita boleh berubah. Itu maka Allah memberikan bulan Rajab, Allah memberikan bulan Sya'ban, Allah memberikan bulan Ramadan untuk kita membaiki di mana kelemahan kekurangan kita selama ini. Dengan ketibaan bulan Ramadan nanti sepatutnya orang beriman meningkatkan ketaatannya, meninggalkan kemaksiatan secara keseluruhan ya. Berniat macam itu, melakukan Ramadan dengan cara yang terbaik sehingga kita nanti keluar dari Ramadan dengan berjaya, seperti yang dikatakan dalam hadis, terhapus dosa-dosa terdahulu. Mudah-mudahan begitulah ya. Jadi benda ini perlu pada persiapan. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, terutama melalui media sosial yang baik ya, melalui YouTube banyak menghidangkan, mengemukakan benda ini. Kita perlulah ikut apa yang kita sampaikan dalam tazkirah subuh di masjid ini sangat terhad sekali ya. Yang jelas kita perlu menghayati Al-Fatihah sehingga bila kita baca kita betul-betul berinteraksi dengan Fatihah itu. Dalam Al-Fatihah di antara yang basic di sana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah, karena dalam hidup ini banyak yang tak betul. Di internet itu banyak yang tak betul. Itu yang disorot dalam khutbah Jumat supaya kita menyelamatkan diri dan orang yang di bawah tanggungan kita. Banyak yang tak betul. Jadi kita dalam Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Ihdina, bimbinglah kami. Maka kata ulama, sebagai menjawab ayat Al-Fatihah ini dijawablah dalam awal alif lam mim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci yang kamu minta dalam Al-Fatihah. Ihdina, ini kitabnya, ini panduannya. Zalikal kitab. Kalau kamu ingin dibimbing, ingin diberi tuntunan, zalikal kitab, inilah kitabnya. La raiba fih, yakinilah dengan penuh, hudan, panduan lil muttaqin. Jadi karena belajar ya, karena belajar. Kalau dia sembahyang tapi tak belajar Quran, berarti dia tidak paham sembahyang yang dia lakukan. Jangan-jangan sembahyangnya formality saja, jangan-jangan sembahyang itu banyak masalah. Ada dikatakan dalam hadis, ada orang yang sembahyang bertahun-tahun, puluhan tahun, katanya satu pun tidak dinilai Allah. Subhanallah. Ada orang yang sembahyang bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi sembahyangnya tidak dinilai karena tidak menghayati apa yang dia baca dan tidak
menggali pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Quran yang sepatutnya, itulah yang dia perlu perhatikan untuk menjawab apa yang dibaca dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Jawabannya zalikal kitab, ini kitabnya. Kalau mau jalan yang jalan yang lurus, jalan yang betul, zalikal kitab, ini bukunya, ini panduannya. La raiba fih, yakinilah dengan penuh. Macam mana anak yakin? Tentu karena belajar ya. Hudan lil muttaqin, panduan bagi ahli takwa. Orang yang minta bimbingan Allah itu akan menjadi ahli takwa kalau dia dibimbing Allah. Sifat utamanya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu mengimani hal yang gaib. Selalu teringat Allah, teringat malaikat yang mengawasi, teringat syaitan yang mengganggu, termasuk perkara yang gaib ya. Teringat saat anak mati, teringat saat dia bertarung dengan maut, teringat saat dia mau dimandikan, mau dikafan, mau disolat, mau diusung ke kubur, mau diletakkan di tempat yang sempit, yang gelap. Subhanallah. Teringat tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani hal yang gaib. Teringat masa berbangkit dari kubur. Teringat nanti masa buku catatan amal mau diserah, amal ibadat mau ditimbang. Teringat nanti mau ditanya di sana. Subhanallah. Teringat masa meniti sirat. Maaf ya. Teringat masa meniti sirat. Itu maksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Teringat al-jannah wan nar. Teringat al-jannah wan nar. Subhanallah. Dalam setiap lembaran Al-Quran, kalau kita perhatikan, ada cerita hari kiamat, ada cerita jannah, ada cerita an-nar. Tapi kalau Quran tak baca, Quran tak pelajari, memang tak ingat ya. Memang ingat benda yang lain. Kalau orang itu ingat jannah, ingat an-nar, tidak mungkin dia berinteraksi dengan media-media yang tidak menguntungkan. Karena semuanya nanti akan ditanya. Suami akan ditanya, istri akan ditanya, suami akan ditanya tentang istrinya, mak bapak akan ditanya tentang anaknya semasa dia hidup, mak bapak akan ditanya tentang anaknya setelah dia berada di dalam kubur, apa kerja anaknya waktu dia sudah meninggal, nanti akan ditanya. Adakah anak itu dididik? Nanti akan ditanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk tentang perkara yang gaib. Malah dalam Quran diceritakan ayah dan keluarganya, mak bapak dengan keluarganya bergaduh di hadapan Allah, salah menyalahkan. Salah menyalahkan. Tengok ayat yang boleh kita rujuk ya. Subhanallah. Bahwa mereka salah menyalahkan. Halaman 494 ayat 67. Ayat 67 surah Az-Zukhruf ayat 494, halaman ya, halaman 494 ayat 67. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Akhilla awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Al-akhilla, orang yang berkasih sayang di dunia. Ketua keluarga dengan ahli keluarganya, sahabat dengan sahabatnya, adik beradiknya, jiran tetangganya, kawan dia sekerjanya, atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan. Kalau tak betul ya, al-akhilla, orang yang berkasih sayang di dunia, yauma izin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh, akan bermusuhan. Suami akan digugat oleh istrinya, si istri akan disalahkan oleh suaminya.
Kata istri, kenapa abang tak ajar saya nak baca Quran? Kenapa abang tak pernah pegang Quran? Kenapa semua pegang media yang melalaikan? Akan ditanya nanti. Anak-anak juga, ayahku tak pegang Quran, makku juga katanya. Kami pun hanyut katanya. Mereka lah puncak kami ini macam ini. Kata si anak. Illal muttaqin, yang selamat muttaqin saja yang dirujuk kepada awal Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang mengikut Al-Quran itu yang selamat. Subhanallah. Jadi boleh dikaitkan dengan awal Baqarah tadi ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang selamat al-muttaqin. Di sini juga dikatakan yang selamat di sana al-muttaqin, yang bertakwa. Inilah panduannya. Al-Quran mesti dipelajari, mesti disingkap makna tersirat di balik makna tersurat. Selain yang tersurat, yang tersirat juga. Tadi imam baca surat Tin. Dalam surat Tin manusia terbagi dua. Rakaat kedua imam baca surah At-Takasur. Dalam surah At-Takasur manusia terbagi dua. Dalam Fatihah manusia terbagi tiga. Sudah ada pembagian-pembagiannya supaya manusia senang nak membuat pilihan. Dalam surah At-Tin, manusia yang terpuruk di lembah kesesatan, di lembah kedosaan, di lembah kesengsaraan, malah dalam azab. Dan manusia yang selamat, yang selamat di sana illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang selamat orang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat ganjaran yang berterusan, tiada henti, tiada putus. Perlu lagi disingkap tu ya, dulu sudah pernah disingkap sikit-sikit. Kemudian dalam surah At-Takasur manusia terbagi dua. Manusia yang lengah dan lalai, tak ingat nak mati, tak ingat nak mati, tak ingat nak mati, tak ingat nak dia satu hari nanti akan keluar dari rumahnya, takkan kembali lagi. Dia akan berpisah dengan keretanya, dengan kenderaannya, dengan kekayaannya, dengan ahli keluarganya. Tapi tak ingat, lengah. Kenapa? Karena dirintangi oleh faktor-faktor yang melengahkan dirinya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga orang itu masuk kubur, barulah terbangun. Ulama mengatakan an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Manusia ini tidur semuanya, dah mati baru terbangun. Oh subhanallah. Perlu rupanya baca Quran itu, perlu rupanya khatam Quran itu, perlu baca Quran sejuz hari itu. Ini satu halaman satu hari tidak ada kadang-kadang. La ilaha illallah. Perlu rupanya ke masjid, perlu rupanya sembahyang sunat, perlu rupanya tahajud, perlu rupanya sembahyang duha, perlu rupanya duduk dalam majelis ilmu. Duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Duduk dalam majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu memudahkan jalan ke jannah. Perlu rupanya menyesal. Kenapa? Karena lalai. Hatta zurtumul maqabir, sehingga orang itu diantar ke kubur, barulah terbangun dan tersentak dari kelalaiannya. Tapi tidak ada lagi gunanya. Tidak lagi gunanya. Itu yang diperingatkan dalam surah At-Takasur. Mudah-mudahan sebanyak sedikit ada manfaatnya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ardana ya karim. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh fil hali wal ma'al. اللهم احفظنا في الحال والمآل. اللهم احفظنا في الحال والمآل. فالله خير حافظا وارحم الراحمين. يا حي قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير يا مجيب السائلين واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمنا اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين اللهم اغفر وارحم المعلمين المتعلمين والناس أجمعين يا مجيب السائلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام